pertanyaan kali ini temanya binatang. Aduh gimana nih mah? Pakai nanya lagi ya, ikut lah karena imbalannya tuh bakal tinggal di istana. Kalau kayak gitu aku bisa dapat kekuasaan dong. Wah kalau gitu ikut deh. Denger ya, walaupun kamu jadi ratu bakal tetap mama setir. Pertanyaan pertama, 3 hewan mamalia. Mamalia itu apa? Ya ampun, patah saja kamu ranking terakhir. Ampun mah. Iya deh, aku jawab asal. Anjing, kucing, gajah. Bener mah. Bagus, kamu harus tebak 4 lagi supaya bisa jadi ratu. Mama percaya sama kamu. Perasaan aku yang ikut kenapa jadi mama yang ambis dah. Keisha, gue yakin lo pintar biologi kan? Kalau gitu cepetan bantuin gue. Oh jadi lo ikut jawab pertanyaan. Gue gak bisa bantuin, nanti sama aja lo nyontek dong. Udah gak apa-apa, nanti gue bagi-bagi deh imbalannya. Seriusan, imbalannya pasti gede kan? Gue dari kecil selalu hidup Kismin, jadi ini adalah perubahan yang besar bagi gue. Oke, yang selanjutnya kakinya kaki 1000. Udah pasti 1000 kan? Lo salah Vel, jawabannya tuh 60 sampai 750 kaki. 60 sampai 750 kaki. Wah, makasih banyak Kay. Sama-sama. Keisha. Waduh, patah saja tadi dia nggak mau bantuin gue. Inna ilahi, kita telah kehilangan salah satu teman kita yaitu Keisha. Feli, ceritakan kronologinya. Saya nggak tahu bu. Mustahil banget Bestia nggak tahu kalau temennya metong. Feli, kamu harus jujur karena Keisha tuh metong tanpa sebab. Tadi dia bantuin saya jawab pertanyaan bu. Apa? Kenapa kamu ikutan? Bukannya saya udah himbau buat jangan ikut. Saya nggak denger. Maklum bu, telinga Feli kan corek. Males banget sekarang gue punya saingan. Saingan? Yang ikut jawab pertanyaan hanya kalian berdua dan hanya satu yang bisa dapat imbalan. Udah pasti gue lah yang bakal jadi ratu sejagat. Apa? Feli, gue kasih lo kesempatan buat ngalah deh. Kalau enggak pertanyaan yang selanjutnya bakal lebih susah. Kalau gue nggak mau, lo bakal metong di tangan gue. Ya kali gue percaya sama omongannya orang. Buruan, karena kalau udah lewat level 3 lo nggak bakal bisa ngundurin diri lagi. Oke, ini jawabannya telur, larva, pupa, imago. Tuh kan bener. Iya Ti, gue nurut. Awas aja kalau gue temuin lo masih ikut dalam permainan ini. Semoga aja gue nggak ketahuan sama Tiara deh. Feli, Keisha please ampun, jangan gentayangin gue mohon. Tenang aja, gue rela kok dikorbanin asal lo bisa lolos dalam permainan ini. Aduh gimana ya, gue malah jadi tambah beban. Chill, gue bakal bantu lo. Buku, semua jawaban pertanyaan ada di dalam buku itu. Wah, X gak boleh dibuka sekarang. Tunggu nanti pas pertanyaannya muncul. Hei Feli, ngapain lo masih berkeliaran di sini? Jangan-jangan lo masih ikut jawab pertanyaannya? Wah, nantangin. Gue sih udah lolos ya yang keempat dan gue yakin lo pasti nggak bisa lolos. Emang seberapa susah sih? Kalau lo salah, lo tuh metong. Gue nggak akan kalah. Jawabannya tuh bisa tahu suara hati atau suara hewan. Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya. Padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan deh? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Ih, kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Iya anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Keisha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo Vel, kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Della aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Della menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo Vel, kalau lo bingung lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Ide, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Della di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Della. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Della, keluar sekarang juga. Apa sih Vel, Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue soalnya. Gue harap Feli nggak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lu lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini nggak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1. Kepintaran, kalau kita blow on ketahuan dong
dong, Mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Mah? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata Mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama Mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul. Gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong loh. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Aduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar, soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Golongan kelas kalau dibeda-bedain kayak gini, aku gak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos, gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula pas satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya, non, saya bisa bantu apapun yang non butuhkan. C, Pak, itu artinya bagus kan? Udah, Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye-bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, kalian gak mau tanya golongan gue? Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk. Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain, Bu. Aduh, apa sih kamu gak tidur siang saya aja? Teman saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik. Yuk, Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C?